Halo sahabat Kompas.com, balik lagi di channel otomotif Kompas.com. Kali ini kita akan ngebahas motor listrik yang baru aja meluncur di akhir tahun lalu, yaitu United T1800. Rencana pemerintah untuk menggalakkan motor listrik atau kendaraan listrik tampaknya mulai berhasil nih teman-teman. Semenjak Presiden Jokowi menaikkan Perpres soal kendaraan listrik, akhirnya banyak pemain-pemain baru yang terjun mengeluarkan motor listrik. Salah satunya adalah United, yang kita tahu sebelumnya adalah produsen sepeda goes, tapi kini juga meluncurkan sepeda listrik dan juga motor listrik. Untuk bahasan pertama kita akan bicarain desain. Nah, menariknya dari motor ini adalah mayoritas motor listrik yang ada sekarang itu bentuknya lucu-lucu, imut-imut. Tapi kalau dia agak berbeda. Dia bentuknya ala-ala skuter maxi, ala-ala skuter bongsor, yaitu NMAX atau PCX. Tapi sebenarnya dimensinya itu nggak segede itu. Dimensinya itu lebih kecil daripada NMAX atau PCX. Bisa dilihat bahwa kaki-kakinya juga lebih kecil, pakai pelek 12 inci. Tapi sebelum ke situ kita bahas dulu nih desainnya. Kalau dari depan, ini emang khas skuter maxi ya, dia ada windshieldnya. Sayangnya windshieldnya ini masih fix, belum bisa naik turun atau maju mundur. Nah kalau dilihat fascia depannya itu sebenarnya memang khas sama skuter maxi. Lampunya dia agak di bawah dan bentuknya agak tajam. Di sampingnya itu ada sen dan semuanya udah LED. Bentuk sen ini mirip-mirip taring gitu dan bentuknya proporsional sebenarnya sama lampu depannya. Kita agak turun sedikit ke bawah. Bentuk spakbornya ya mengikuti sama bentuk-bentuk yang lainnya. Terus bagian sampingnya itu warnanya silver. Jadi temanya agak two-tone. Dan peleknya hitam tapi ada garis-garis chrome-nya. Peleknya itu 12 inci yang kayak tadi udah disebutin dan sudah cakram buat pengereman yang lebih pakem. Nah sekarang kita bergerak ke area stang. Di sini ada spionnya cukup tinggi dan di bagian tangkainya ini ada konturnya, jadi nggak polos-polos banget yang jadi aksen tersendiri. Bagian stangnya juga sebenarnya semi telanjang kayak NMAX. Terus di sini ada speedometernya. Di sini kelengkapan buat pengendalian motor. Lalu agak turun ke bawah. Bagian tengah decknya sini juga ada kontur-konturnya, jadi nggak polos-polos banget. Dan ini detail yang bagus sebenarnya buat motor ini biar kelihatan lebih elegan. Kemudian di sini ada glove box kiri kanan, turun ke bawah. Ini yang bikin salah satu desainnya kayak desain Scutic Maxi karena dia ada deck tengahnya, nggak polos kayak skuter otomatis yang entry level. Nah baterainya itu berada di tengah sini. Kalau di skuter maxi ini tangki bensin, kalau di sini ini tempat baterai. Dan khusus buat deck tengah ini bahannya metal, bukan plastik. Kalau ini plastik, ini metal. Bagian footstep sama decknya juga dikasih aksen-aksen metal aluminium. Jadi senada sama spakbornya, terus tengahnya sama aksen-aksen gini yang mengesankan two-tone. Joknya juga cukup panjang, cukup lebar. Di sini ada bantalannya dan ini berguna buat pengendara supaya nggak terlalu pegel, supaya bisa agak duduk ke belakang. Buat pemboncengnya juga lumayan nyaman karena ini cukup lah, nggak terlalu besar tapi cukup karena di sini ada handle-nya. Jadi kalau misalkan pemboncengnya bisa dapat tambahan di bagian sini buat duduknya. Untuk bodi itu selaras sama bodi depannya. Terus di sini ada emblem United-nya, warnanya silver juga, sesuai sama konsep. Dan ini juga salah satu yang mengesankan kesan mewah di motor ini. Sedikit lagi ke belakang, di bagian buntutnya kita bisa lihat bahwa lampu belakangnya itu pakai mika bening. Jadi LED-nya yang berwarna, baik itu lampu sennya sama lampu stopnya yang berwarna. Dan ini konsep yang menurut saya ini bagus karena mengesankan Scutic yang futuristik. Masih soal desain, kita bisa lihat bahwa swing armnya itu kayak swing arm motorsport, gede dan warnanya juga silver, senada sama bagian-bagian detail yang lain. Dan ini jadi titik poin tersendiri menurut saya karena mengekspos kaki-kakinya yang terlihat lebih kekar. Sedangkan suspensi belakangnya suspensi ganda seperti motor Matic lainnya.
Tadi kita udah bahas desainnya, sekarang kita lihat di dalam joknya. Buat ngebuka joknya pakai kunci kombinasi. Itu kuncinya cukup diputar ke kiri. Untuk bagasinya sebenarnya lumayan besar buat skutik listrik karena baterainya kan ada di tengah, tadi di tengah dek. Jadi dia sebenarnya cukup besar. Kalau kita nggak pakai baterai tambahan. Jadi sebenarnya fungsinya bagasi besar itu buat naruh baterai tambahan kalau kita punya uang buat beli baterai tambahan. Soal baterai tambahannya itu sama bentuknya sama baterai yang di dek tengah. Bentuknya tuh seperti ini. Dan ini menghabiskan mungkin 3/4 ruang bagasinya. Jadi kalau kalian nggak pakai baterainya, itu bagasinya gede, bisa ke dalam, tapi karena ada baterai ini jadi sempit. Nah, di dalam jok ini juga tersedia beberapa fitur. Pertama adalah MCB. Ini MCB untuk pemutus arus. Jadi kalau misalkan kita habis pakai motor listriknya dan kita berencana untuk nggak pakai dalam beberapa waktu, misalkan 2 hari atau 3 hari lagi, sebaiknya kita posisikan MCB-nya di off. Ya ini MCB itu pemutus arus. Udah gitu di sini ada lampu. Jadi kalau malam kita nggak perlu pakai senter-senter, ada lampunya dan ada colokan USB-nya buat ngisi gawai. Nah, untuk fiturnya motor ini dilengkapi sama anak kunci dan juga remote. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk menyalakan motor. Pertama yaitu pakai anak kunci. Karena kuncinya masih pakai kunci kombinasi, tinggal di on, terus motor bisa nyala. Nah, metode keduanya bisa pakai keyless. Yang penting itu posisi kontaknya udah di off. Kuncinya bisa kita cabut, kita pencet yang unlock-nya di remote. Habis itu kita pencet start stop engine. Nah, cara ketiga itu lebih simpel lagi, bisa pakai remote doang. Caranya adalah kita pencet 2 kali logo yang ada listriknya. Dan motor bisa langsung dipakai jalan. Selain itu motor ini juga ada fitur alarmnya, jadi kita bisa aktifin dan nonaktifin alarmnya dari sini. Selain itu alarmnya juga bisa jadi answer back system, jadi kalau kita parkir motor kita lupa, kita pencet aja, ntar dia bakal bunyi. Salah satu keunggulan United T1800 ini yaitu dia punya speaker dan bisa berguna untuk beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah kita bisa mendengarkan lagu di motor ini dengan cara pakai Bluetooth. Jadi nanti kita pairing ke HP kita dan kita bisa dengerin musik, bisa dari Spotify ataupun dari radio. Kedua adalah fitur race mode. Jadi speakernya ini bakal mengeluarkan suara seperti motor konvensional. Jadi kalau motor listrik kan biasanya nggak ada suaranya. Nah makanya sama United dibuat ada fitur suara ini atau artificial sound. Tujuannya supaya orang-orang di sekitar kita nggak kaget kalau kita lagi nyalip atau kita mendekati objek atau motor lain. Jadi kita ada suaranya juga. Use mode. AUX mode. Tapi menurut saya ketika dipakai feelingnya agak aneh. Kenapa aneh? Karena biasanya suara knalpot itu ada di belakang, sedangkan ini suaranya ada di depan, karena speakernya ada di depan dengkul. Itu salah satunya. Kedua, itu soal RPM-nya. Suaranya itu masih kurang mengikuti sama putaran gasnya. Jadi kalau kita putar gasnya seberapa, suaranya kencangnya itu beda. Tapi beruntungnya suara itu bisa dimatiin. Udah gitu, kalau kita nggak pengen kenceng-kenceng banget, kita bisa kurangin. Jadi tetap ada suaranya tapi pelan. Nah, sekarang kita bakal bahas soal instrumen clusternya. Untuk instrumen clusternya sebenarnya sederhana, tapi dia udah LED ya karena motor baru. Di dalam panel instrumen ini terdapat beberapa informasi yang bisa kita lihat dan sebenarnya cukup lengkap. Pertama itu adalah odometer. Oke, jadi kita tahu seberapa jauh kita udah jalan, ada speedometer, ada pengukur suhu, dan ada pengukur indikator baterai. Indikator baterainya itu bentuknya batang, jadi bertingkat. Menurut saya ini bagus, tapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau misalkan ada persentasenya seperti handphone. Karena orang kita biasanya melihat kapasitas yang masih ada itu dari persentase. Motor ini punya 3 mode berkendara.
Tombolnya ada di bagian pangkal stang kanan yang biasanya kalau di motor konvensional itu buat starter. Kalau dia jadi mode berkendara. Ada 3 mode berkendara, yaitu 1, 2, dan 3. Mode 1 itu maksimal sampai kecepatan 50 km. Yang kedua sampai 60 km dan yang ketiga klaimnya sampai 65 km per jam. Selain 3 mode berkendara itu ada juga fitur turbo atau race. Letaknya ada di sini. Kayak pas beam, tapi di pangkal stang kanan. Jadi tujuannya adalah, jadi waktu kita nyalip dan kita butuh tenaga lebih, kita bisa pakai fitur ini. Klaim dari United dengan tambahan fitur ini bisa menghasilkan tenaga tambahan dan memacu motor sampai 70 km per jam. Jadi ada tambahan 5 km per jam lah gitu kalau kita buat nyalip ini. Di pangkal stang kanan kalau kita lihat itu ada hazard. Di bawah saklar lampu itu ada tombol namanya repair mode. Tujuannya adalah kalau misalkan motor mengalami gagal fungsi, misalkan gasnya rusak, nggak bisa diputer, kita bisa pakai tombol ini buat ke bengkel terdekat. Kalau gasnya baik-baik aja, fitur ini nggak berfungsi. Nah, di pangkal stang kiri, di sini ada lampu pas beam buat flashlight, terus ada pengatur lampu jauh, lampu dekat, ada sen. Dan di bawah stand itu ada reverse, tombol reverse. Jadi motor ini seperti mayoritas motor listrik lainnya itu bisa mundur. Caranya adalah kita tekan tombol reverse-nya kemudian kita gas. Dan klaim United ini bisa mundur sampai 3 km per jam. Dan itu kenceng sih buat saya, 3 km per jam kalau mundur. Di bawahnya itu ada klakson seperti biasa. Kita udah bahas desain dan fitur, sekarang kita bahas soal impresi berkendara. Nah, karena dia ala-ala Scooty-Matic, posisi berkendaranya buat saya tuh cukup nyaman. Untuk posisi stang itu buat saya tinggi dan nyaman, bahkan buat saya itu sebenarnya agak dekat ke badan dibanding skutik-skutik yang lainnya. Jadi keunggulannya dia memang bikin tangan nggak cepet pegel. Udah gitu untuk kaki masih bisa selonjoran, walaupun tadi dibilang dimensinya itu lebih kecil daripada skutik Maxi, tapi United pinter mencari cara supaya posisinya bisa ala-ala skutik dan kaki kita masih bisa selonjoran. Untuk tinggi jok itu masih bersahabat untuk orang-orang tinggi di bawah 170. Tinggi saya itu 168 dan kaki saya tetap bisa menapak dengan mudah. Kemudian bagaimana impresi berkendaranya? Seperti yang dibilang bahwa motor ini lebih kecil daripada skuter Maxi dan bobotnya pun demikian karena komponen motor listrik nggak sebanyak motor-motor bensin atau konvensional. Sehingga waktu pertama kali naik motor ini ya rasanya seperti motor listrik, yaitu pengendaliannya mudah dan ringan. Jadi walaupun tampangnya besar tapi sebenarnya bobotnya tuh ringan. Untuk akselerasi dan segala macam menurut saya ya wajar-wajar aja, standar aja karena memang motor listrik, tapi motor itu sangat mudah dikendalikan. Soal performa, jujur aja saya dari pertama langsung ke pakai mode ketiga, yaitu mode yang paling tinggi. Karena agak mubazir sebenarnya mode 1 sama mode 2. Karena mode 3 juga klaimnya itu kan kecepatannya bisa sampai 65 km. Dan menurut saya itu buat di jalan raya masih rata-rata lah kecepatan segitu. Jadi saya nggak nyobain yang mode 1 sama mode 2 tapi langsung mode 3. Nah, untuk tes performanya, klaim United itu bisa digeber sampai 65 km per jam. Nah, sebelumnya berat badan saya itu 80, ketika saya pakai saya nggak nyampe 65 km per jam. Top speednya itu yang saya sampai itu adalah 60 km per jam. Itu pun sudah pakai race mode, yaitu mode turbo tambahan. Jadi kalau saya itu nggak nyampe 65 km per jam, tapi mungkin yang bobotnya lebih ringan bisa sampai. Nah, untuk jarak tempuh, United mengklaim bahwa satu baterai itu bisa digunakan sejauh 60-65 km. Kemarin saya coba
itu ngambil motor ini dari United Alam Sutra, kemudian berpergian jalan-jalan ke Cipete, terus ke Ciputat, balik lagi ke kantor di sini di Palmerah. Itu nggak nyampe 60, tapi nyampenya 49,1 km. Dan itu pun dengan catatan, yaitu baterainya tidak benar-benar habis. Memang di indikatornya baterainya udah habis sampai kelap-kelip, tapi tidak sampai mogok, artinya masih ada sisa gasnya. Kalau waktu itu saya coba, kalau kita gas itu maksimal motor lari di 14 sampai 15 km. Dan setelah itu langsung saya ganti pakai baterai cadangan. Hitungan saya adalah 49,1 km. Itu tadi udah impresi berkendara saya dan sejauh mana saya bisa melaju pakai motor ini. Sedikit catatan saya adalah deknya ternyata lumayan licin karena dia pakai material aluminium metal gitu dan sedikit kontur. Jadi buat saya itu agak licin. Tapi uniknya waktu hujan-hujanan, waktu basah-basahan malah jadi keset. Untuk metode pengisian baterainya sendiri ada dua cara, yaitu bisa angkat baterainya dari tengah sama langsung colok di bagian sininya. Untuk lama pengisiannya 2,5 jam. Ya tergantung baterai kita kosongnya semana. Jadi kalau kita udah ngecas sebaiknya kita cabut supaya tidak overcharging. Karena kalau overcharging bisa ngebuat baterainya malah performanya drop seperti baterai handphone. United T1800 ini dijual dengan harga 20 juta on the road Jakarta. Untuk harga motor ini bersaing sama Gesit yang sekarang dijual sekitar 27,5 juta. Untuk fitur, motor ini saya akuin banyak fiturnya dan bisa jadi pilihan menarik di segmen skuter listrik. Kesimpulan saya adalah saat naik motor listrik yang harus kita rubah adalah mindsetnya, bahwa motor listrik itu tidak nyaman, motor listrik itu ribet karena harus ngecas. Karena memang yang harus dirubah adalah pola kita berkendara dan pola hidup kita. Motor listrik bisa nyaman dengan catatan bahwa kita sering ngecas. Waktu kita di rumah, setelah kita pakai, kita ngecas. Waktu misalkan kita nyampe tempat kerja, di kantor, kita ngecas. Sudah begitu, yang harus dipersiapkan dari mengendarai motor listrik ini menurut saya adalah kita harus hitung seberapa jauh kita pergi setiap hari. Karena itu penting, karena daya motor listrik ini terbatas. Untuk United sendiri harga 20 juta itu hanya dapat satu baterai. Kita bisa beli baterai tambahannya. Kalau misalkan kita memang sering berpergian. Satu baterai tambahannya itu harganya 6,5 juta. Jadi kalau misalkan satu motor plus dua baterai bisa ditambahin sendiri 27 juta tambah 6,5 juta. Nah, sahabat kompas.com, segitu dulu review soal motor listrik United T1800 ini. Jangan lupa untuk ikutin terus channel otomotifkompas.com untuk subscribe dan juga komen. Sampai ketemu di motor-motor berikutnya.